Jangan meninggi karena kamu bukan langit. Belajarlah merendah karena kamu hidup di muka bumi. Rendah hatilah serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Tenang, hidup ini tidak sesulit apa yang kamu gelisahkan. Be humble, hiduplah lebih sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam satu hobi. Selamat datang di channel Take Off 87. Apa kabar sahabat Take Off 87 dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Dan sahabat kicau yang baru saja nemu channel Take Off 87, terima kasih Om sudah klik videonya. Semoga dari channel Take Off 87 dan video berikut ini menjadi sarana sharing untuk mencapai sukses hobi yang sama. Di video kali ini kita mau membahas murai batu pastol. Lagi dan lagi murai batu pastol ya. Murai batu pastol ini kita rawat. Di awal terjadi mabung bulu, ternyata masih ada yang dorong sayap, dorong ekor. Belum lama kering, sudah kita gantang. Akhirnya pulang gantang, terjadi ambrol untuk kedua kalinya. Nah, di video kali ini murai batu pastol milik Om Lutfi Darmawan ya. Ini selesai mabung dan dorong ekor. Ini ketika pada saat proses penjemuran. Kita ambil videonya untuk mengetahui fighter birahi serta bongkaran dan emosi murai batu pastol ini. Untuk kemudian bisa kita siapkan untuk tes atau tahap tes di Latberan. Seperti apa kekurangannya yang bisa kita maksimalkan lagi pasca murai batu pastol ini mabung dan dorong ekor. Karena melihat kesiapan murai batu untuk siap kita tes Latber, yang pertama adalah respon, yang kedua badan lebih ketat dan singset, yang kedua sering mengeluarkan keterikan khas ketika kaget ataupun ketika mendengar suara asing. Yang ketiga bisa dilihat dari bentuk sepahan atau muntahan murai batu itu berbentuk kecil dan cenderung kecil. Bisa juga diperhatikan dari kotorannya. Kotorannya lebih padat dan kering. Itu menandakan burung sudah siap untuk kita tes Latberan. Seperti apa di atas, dari durasi kerja, bongkaran lagu, sebagainya ya, sesuai dengan rekapan lah ya.
Ada pertanyaan nggak teman-teman seputar show ya? Show atau gaya tarung murai batu teman-teman mungkin ndak keluar itu kenapa? Ya, show atau gaya murai batu itu akan keluar ketika stamina, emosi, dan birahi semuanya pas. Dengan sendirinya murai batu akan keluar show. Murai batu pastol siswa kami yang satu ini unik ya teman-teman, unik. Gaya tarungnya sayap turun, tidak pada umumnya. Sayap itu menyilang, lebih tepatnya posisinya di atas ujung pangkal ekor. Kalau ini kan menyilangnya di bawah ujung pangkal ekor, jadi terkesan seperti kalau di atas ya, kalau di atas di gantangan yang kita nggak detail atau nggak terlalu jeli melihat, itu seperti burung turun sayap ketika birahi naik. Padahal enggak, gaya tarung murai batu ini memang sayapnya turun, lebih tepatnya menyilang, tapi di bagian bawah hampir menyentuh tangkringan di mana murai batu pastol ini berdiri. Untuk rawatan murai batu pastol ini sudah kita lakukan 2 kali rubah settingan. Dari awalnya masalah murai batu pastol ini hanya mostur atau pasang gaya saja, naik dari tungkringan dari tangkringan bawah ke tangkringan atas, begitu aja udah. Nah, penyebab mostur atau pasang gaya itu bisa karena extra foodingnya, jangkriknya atau extra fooding lainnya terlalu rendah. Ada juga mostur atau pasang gaya juga dikarenakan burung kekencengan. Nah, untuk masalah itu lebih dikulik lagi teman-teman, kalau kebetulan teman-teman mengalami masalah yang sama, pasang gaya tapi nggak bunyi, begitu teman-teman. Walaupun penjelasannya pasang gaya itu banyak faktor yang sudah kita jelaskan di konten sebelumnya, yang bisa teman-teman cek di daftar video di channel Take Off 87. Akhirnya murai batu pastol ini ketemu di settingan pagi 5, sore 5. Sedangkan untuk H-1 sudah kita berikan kroto di sore hari selesai proses mandi. Jadi mandinya murai batu pastol ini kami setel seminggu hanya 1 kali, dengan alasan ketika porsi mandi kami buat lebih, birahi dan emosinya cenderung rendah, yang mengakibatkan tidak se-fighter seperti yang ada di video, atau bisa kita kenal dengan tipe murai batu panas. Tipe murai batu panas itu akan top perform ketika porsi jemurnya tercukupi. Membahas mandi kita lakukan di H-1, karena kalau kita mandikan di hari H, nanti burung ketika di gantangan nahan, terburuknya malah ngukluk teman-teman, karena birahinya drop, emosinya drop. Itu kalau kita mandikan di hari H. Untuk setelan murai batu pastol ini di hari H tidak kita mandikan, tapi mandinya kita buat di H-1 setelah makan kroto sekurang dari setengah sendok teh.
Nah, untuk setelan extra fooding sampai di sini teman-teman paham ya. Murai batu pastel ini saya setel jangkrik harian 5 pagi, 5 sore. Untuk protonya saya berikan seminggu 1 kali. Atau saya berikan di H-1 kalau murai batu pastel ini ada rencana tes gantang. Untuk setelan rawatan seperti jemur, saya jemur seminggu hanya 3 kali teman-teman. Senin, Kamis, dan Sabtu. Dengan teknik sauna yang sudah teman-teman tahu ya di channel Take Off 87. Kalau sahabat Take Off udah pasti tahu ya teknik sauna yang kami pakai seperti apa. Untuk setelan umbar, burung ini saya umbar seminggu 1 kali tanpa speed, tanpa kepar ya. Untuk mandinya seminggu 1 kali kita lakukan di mandi sore teman-teman. Setelah tahu rawatan, setelan extra fooding, saatnya teman-teman saya perlihatkan penampilan murai batu pastel yang hariannya sudah kita videokan. Ini saya sajikan, asik sajikan kayak masakan aja ya. Ini ketika performa murai batu pastel kita lakukan lakberan. Ketika sampai di lapangan, burung saya gantung dulu di tempat adem, saya isi minumnya lalu lanjut digantung. Karena murai batu pastel ini untuk menaikkan emosinya ada 2 alternatif ya, yang biasa kita kenal dari ulat Hongkong dan jemur. Itu untuk menaikkan emosi dan fighter murai batu. Berbeda dengan murai batu pastel punya Om Lutfi. Punya Om Lutfi kalau kena ulat Hongkong akan lebih banyak mental atau meletik keruji. Dengan seperti itu saya manfaatkan jemur tipis-tipis ya. Ini gantangan belum dimulai, jadi saya jemur tipis-tipis. Selesai proses jemur baru saya berikan jangkrik sebanyak 3 ekor. Selesai proses jemur sauna tipis-tipis, durasi 10-15 menit di gantangan. Burung kita ablak setengah untuk diberikan jangkrik sebanyak 3 ekor. Setelah menghabiskan 3 ekor dengan membuka kerodong bagian depan seperti ini, udara atau suhu atau temperatur di dalam sangkar yang tadinya naik jadi netral atau kembali normal. Lalu sirkulasi udara juga lebih adem. Setelah mengkonsumsi jangkrik sebanyak 3 ekor, pantau burung murai batu teman-teman itu udah nembak atau masih bunyi santai. Kalau masih bunyi santai, bisa teman-teman berikan 2-3 ekor ulat Hongkong. Ini yang disebut hari apes tidak pernah ada di kalender kawan. Burung dari Hamin sudah kita siapkan well prepare, persiapan mateng sudah enak.
di bawah juga sudah enak. Di atas kita tidak pernah bisa memilih lawan seperti apa untuk burung kita bisa tampil top perform. Ada yang senengnya diteken makin edan, ada yang diapit makin edan, ada yang volumenya tipis digantungnya di pinggir bukan di tengah. Nah, masing-masing pemain atau masing-masing dari kita pasti sudah tahu akan hal itu. Nah, ini nih ngeleper BBI beh dancuk gatel sah. Ini udah enak, tapi lawannya itu ngebet. Akhirnya burung lagi enak-enak jadi ketularan ngebet. Jadi apa ya, setelah kepantau ngebet, yang pertama turun itu di depannya, sangkar sebelah kanan tuh hitam BNR tuh turun dulu. Nah, murai batu siswa kita kepancing dari melihat dia turun ngebet. Siswa yang kita bawa murai batu pastol kita udah ikutan ngebet, turun, bahkan turun 2 kali ya. Sampai akhir sesi nembak pun nggak maksimal, nggak jalan. Ya begitulah teman-teman, hari apes tidak pernah ada di kalender. Kalau sudah seperti ini, teman-teman mainkan 2 sesi, teman-teman jangan tambah jangkrik, tapi tambah ulet Hongkong, lalu semprot bagian dubure teman-teman. Bensilite adem. Ngomong saru yo. Maaf teman, maaf teman-teman. Beh, anyel aku nek emut pas gantang dino iki mau entuk lawan ngono mentolo. Beh. Kalau teman-teman punya rencana menaikkan di sesi berikutnya, teman-teman jangan tambah jangkriknya, tapi tambah ulet Hongkongnya antara 2 sampai 3 ekor. Ablak aja teman-teman, jangan dikerodong. Kalau posisi udah ketemu lawan ngelowo birahi begitu, burung kita kepantau nggak jalan gara-gara ikutan ngebet, sampai di bawah jeda, jangan di full kerodong ya, tapi dibuka. Kalau syukur-syukur teman-teman bawa cacing, ya nggak apa-apa, kasih dikit aja, 1 ekor cacing dipotong jadi 2, kasih aja setengahnya, jangan 1 full, karena ada murai batu yang begitu kena cacing malah birahinya drop itu teman-teman, malah nanti malah ngelamun aja di atas. Ya begitulah teman-teman. Nah, sedangkan pertanyaannya, kalau sudah begini, rawatan pulang gantang itu seperti apa Om? Dengan burung udah jalan, rawatan tetap biasa Om, rawatan harian tetap dipertahankan sesuai yang teman-teman lakukan setiap harinya. Nanti dirubah berarti dari porsi mandi, bisa dimandikan di hari H atau mandi di lapangan. Cuma kalau mandi di lapangan kan PR kita harus datang lebih awal, karena untuk bulu basah sampai menjadi kering sempurna itu memakan waktu kurang lebih 1 jam atau 40 menit. Sepulang gantang, biasakan teman-teman mandikan murai batunya ya teman-teman, karena emosi dan birahi sudah pasti naik, apalagi di lapangan kita terlalu banyak main extra fooding, itu harus mandi. Nah, selesai mandi hanya berikan jangkrik 1 atau 2 ekor. Setelahnya diangin-anginkan, bulu kering, baru full kerodong. Besoknya masuk umbaran teman-teman. Kurang lebihnya begitu. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya apa yang saya sampaikan dari awal video sampai di akhir. Dan semoga dari Take Off 87 yang menyuguhkan konten sesuai realita di lapangan, kondangan dan sebagainya, ngantek ngombe bodrek tiap malam, yo real
saya suguhkan untuk teman-teman. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Semoga dari Take Off 87 banyak murai batu pastol dan dewasa lapangan terlahir istimewa. Terima kasih teman-teman sudah nyimak videonya sampai akhir. Salam hormat serta santun saya dari Bintaro, Jakarta Selatan. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk omku serta keluarga tersayang dimanapun berada. Assalamualaikum.